NIM 2311303050 dari kelas Psikologi Islam 1 angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester di mana. Baik, saya di sini akan menjawab soal yang pertama yang terkait dengan definisi dan makna pelatihan. Definisi di sini ada dua definisi. Yang pertama, pelatihan adalah proses yang sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Definisi yang kedua yaitu menyebutkan bahwa pelatihan adalah proses belajar yang membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu pelatihan. Nah, pelatihan menurut saya bukan hanya tentang transfer pengetahuan atau keterampilan teknis, melainkan pelatihan merupakan proses transformatif yang membekali individu dengan kemampuan baru, meningkatkan kepercayaan diri, dan memotivasi mereka untuk berkembang. Pelatihan juga dapat membantu individu untuk membangun jaringan dan menjalin hubungan profesional yang bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua yaitu tentang manfaat dan hambatan program pelatihan. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kinerja, yang mana pelatihan membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, yang mana karyawan yang terlatih akan lebih produktif dan efisien dalam menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Yang ketiga yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Pelatihan menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan pengembangan karyawan yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat yaitu adaptasi terhadap perubahan. Pelatihan membantu karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren bisnis, dan persyaratan pekerjaan yang terus berkembang. Manfaat yang kelima yaitu pengembangan karir, yang mana pelatihan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk maju dalam karir mereka. Manfaat yang terakhir yaitu peningkatan loyalitas. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung melalui program pelatihan cenderung lebih loyal terhadap perusahaan. Hambatan program pelatihan yaitu yang pertama, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, program pelatihan sulit untuk diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal. Yang kedua yaitu kurangnya perencanaan dan evaluasi. Program pelatihan yang tidak direncanakan dengan baik dan tidak dievaluasi secara berkala cenderung kurang efektif. Nah, hambatan yang ketiga yaitu kurangnya motivasi peserta. Peserta pelatihan yang tidak termotivasi atau tidak melihat manfaat dari pelatihan cenderung kurang terlibat dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Hambatan yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya, yang mana kurangnya sumber daya seperti waktu, dana, tenaga ahli dapat menghambat pelaksanaan program pelatihan yang efektif. Dan hambatan yang terakhir yaitu perubahan kebutuhan. Perubahan kebutuhan di sini atau kebutuhan pelatihan dapat berubah seiring waktu, sehingga program pelatihan perlu diadaptasi dan diperbarui secara berkala. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang mana yang pertama yaitu indikator efektivitas pelatihan. Bisa dikatakan efektif dan efisien jika memenuhi beberapa indikator seperti yaitu peningkatan kinerja karyawan, yang mana menunjukkan peningkatan kinerja setelah mengikuti pelatihan. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas, dan yang ketiga peningkatan kepuasan kerja. Yang keempat yaitu peningkatan penerapan pengetahuan dan keterampilan, yang mana karyawan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan di tempat kerja. Yang keempat yaitu perubahan sikap dan perilaku, yang mana perubahan positif dalam sikap dan perilaku karyawan setelah pelatihan seperti peningkatan motivasi, inisiatif, dan kolaborasi. Indikator yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan memecahkan masalah. Karyawan lebih mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat setelah melakukan program pelatihan. Nah, di sini yang kedua yaitu syarat program pelatihan yang efektif. Syarat yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang mana program pelatihan harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang akurat yang mengidentifikasi kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan. Syarat yang kedua yaitu tujuan yang jelas. Pelatihan harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik sehingga mudah dipahami dan diukur. Yang ketiga, materi yang relevan. Materi pelatihan harus relevan dengan kebutuhan karyawan dan mendukung pencapaian tujuan pelatihan.
Yang keempat yaitu metode pembelajaran yang tepat. Metode di sini, metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta dan materi pelatihan. Yang kelima yaitu fasilitator yang kompeten. Fasilitator pelatihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mencapaikan materi dengan efektif dan memotivasi peserta. Yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu evaluasi yang terstruktur. Evaluasi pelatihan harus dilakukan secara terstruktur dan objektif untuk mengukur efektivitas program dan memberikan masukan untuk perbaikannya. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu model ATI dan analisis kebutuhan pelatihannya. Yang pertama yaitu model ATI, yang mana ada 5 model, yaitu yang pertama analisis, yang mana menganalisis kebutuhan pelatihan, mengidentifikasi kekurangan keterampilan dan pengetahuan dan menetapkan tujuan pelatihan. Yang kedua yaitu desain, merancang program pelatihan, memilih metode pembelajaran, materi pelatihan dan media pembelajarannya. Yang ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan di sini yaitu mengembangkan materi pelatihan seperti modul pelatihan, buku panduan atau video pelatihan. Yang keempat, model keempat yaitu implementasi, yang mana melaksanakan program pelatihan, memilih fasilitator, mengatur jadwal pelatihan dan memberikan pelatihan kepada peserta. Yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana mengevaluasi efektivitas program pelatihan, mengukur pencapaian tujuan pelatihan dan memberikan masukan untuk perbaikannya. Baik, yang kedua di sini analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan prioritas dan merumuskan tujuan pelatihan, yang mana menentukan tujuan pelatihan yang spesifik, terukur, dapat dicapai secara relevan dan terkait waktu. Itu yang dapat